Hai sahabat kompeten Inata, welcome to Inata News YouTube channel. Bersama saya Danika Esa dalam segmen Bincang Bisnis. Mendengar kata asuransi, mungkin kita tertuju pada salah satu produk asuransi yang disediakan oleh pemerintah. Tapi saat ini di Indonesia sendiri tersedia beragam produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi swasta. Mereka bersaing untuk menawarkan produk asuransi kepada calon nasabah dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Karena banyak produk asuransi yang ditawarkan, masyarakat menjadi bingung untuk memilih asuransi mana yang tepat untuk dipilih. Terlebih, belakangan ini, asuransi tidak hanya dijadikan sebagai produk proteksi, tetapi juga sebagai produk investasi yang sering dikenal dengan asuransi unit link. Lalu apa sih bedanya dengan asuransi konvensional? Nah, langsung saja kita kupas pada Bincang Bisnis episode kali ini bersama Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tenggaatmaja, SE MSI KCA. Halo Pak, selamat pagi. Pagi, Bagaimana Danisa? kabarnya nih Pak? Baik. Oke Pak. Nah, belakangan ini Pak, perusahaan asuransi lagi gencar-gencarnya untuk memperkenalkan dan menawarkan produk asuransi unit link melalui agen asuransinya. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak terkait hal tersebut? Tapi sebelum menjawab hal tersebut, agar sahabat kompeten Inata nih mengetahui sebenarnya asuransi unit link itu bisa dijelaskan Pak seperti apa? Oke, jadi asuransi unit link itu adalah asuransi yang dikaitkan dengan instrumen investasi. Kalau istilah yang dipakai oleh OJK itu seringkali disebut sebagai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi gitu. Jadi ya betul. Jadi beda dengan asuransi konvensional. Jadi asuransi unit link ini selain kita ikut serta dalam program asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, tapi juga dana yang kita bayarkan pada setiap preminya juga dialokasikan untuk membeli produk-produk asuransi, ya investasi gitu. Jadi selain berasuransi, kita juga berinvestasi. Betul, sebagian premi kita dialokasikan investasi. Baik nih Pak, sebagai masyarakat yang masih awam dengan asuransi, bagaimana kita bisa mengenal bahwa asuransi yang ditawarkan oleh agen asuransi tersebut merupakan asuransi unit link atau asuransi konvensional? Ya, memang ya kurang lebih kalau saya amati ya sekitar di atas tahun 2010-an gitu kalau nggak salah, mayoritas asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi adalah ini tadi. Ya betul, asuransi unit link. Kenapa demikian? Karena ini merupakan bagian dari produk yang boleh jadi memang disukai oleh masyarakat itu, dalam artian masyarakat seringkali abai dalam berinvestasi gitu ya, sehingga ketika kemudian perusahaan asuransi masuk ke segmen itu, maka mereka kemudian memperkenalkan produk ini gitu. Jadi dengan kata lain, selain dia menawarkan produk asuransi, dia juga menawarkan produk investasi. Dengan kata lain, ya kita sebagai konsumen itu bisa dikatakan sambil menyelam minum air gitu. Nah, ini produk-produk seperti ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, dari data yang kita baca, pertumbuhan asuransi berbasis unit link ini jauh melampaui, puluhan ribu persen melampaui dari asuransi konvensional gitu. Baik nih Pak, yang menjadi pertanyaan yang mendasar dalam memilih dua produk asuransi ini sebenarnya dilihat dari sisi keamanannya. Lebih aman mana asuransi unit link dengan asuransi konvensional? Saya pikir kalau dilihat dari segi aman ya, kita harus melihat perusahaan yang mengeluarkan produk asuransi. Sepanjang itu merupakan perusahaan asuransi yang bonafit, kredibel gitu ya, saya yakin kedua produk ini sama amannya. Yang membedakan antara dua jenis produk ini bukan yang satu aman, yang satu tidak aman, tapi yang satu adalah asuransi konvensional yang hanya kita terima manfaatnya ketika kita mengajukan klaim gitu. Misalnya asuransi kesehatan akan kita dapatkan manfaatnya kalau kita sakit dan seterusnya. Demikian juga asuransi yang lain dan seterusnya. Nah, kalau asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini, kita selain mendapatkan manfaat ketika kita mengajukan klaim,
kita sekaligus juga mendapatkan manfaat dari pertumbuhan aset. Ya betul, pertumbuhan aset yang berasal dari premi kita yang sebagian dialokasikan untuk investasi gitu. Ya itu saja bedanya. Nah, jadi ketika perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan asuransi unit link ini kepada nasabahnya, nasabah kemudian mulai tertarik nih untuk memiliki polis asuransi ini. Terkait hal itu, pasti ada hal-hal yang mendorong masyarakat untuk mau berinvestasi asuransi unit link. Nah, kira-kira apa sih yang mendorong nasabah untuk memilih asuransi unit link ini? Dan apakah karena bisa berinvestasi kemudian nantinya akan mendapatkan cuan atau seperti apa nih Pak? Ya, yang pasti ini produk ini dikeluarkan karena ada kebutuhan oleh masyarakat gitu ya. Jadi tampak jelas memang dari data bahwa produk ini jauh lebih disukai oleh calon nasabah dibandingkan produk asuransi konvensional gitu. Kenapa? Itu tadi karena sebagian dari kita boleh jadi adalah mereka yang tidak memahami betul tentang investasi, kan demikian. Sehingga dengan memilih produk asuransi seperti ini, produk asuransi unit link, mereka dapat sekaligus mendapatkan proteksi, sambil juga menginvestasikan sebagian preminya. Nah itu, jadi ini menyebabkan masyarakat tertarik memang. Nah plus lagi kondisi yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi ya dalam konteks pemasaran yang saya sampaikan ya. Terlihat jelas bahwa produk asuransi ini memang menjadi garda terdepan dalam pemasaran. Jadi dipasarkan dengan baik, kemudian disampaikan keunggulan dari investasinya gitu. Sehingga masyarakat kemudian, oh ini yang tepat bagi saya karena selain saya bisa membeli proteksi bagi diri saya juga bisa menginvestasikan uang. Karena literasi masyarakat kita tentang investasi kan bisa tergolong rendah ya. Ketika kita tidak memiliki literasi yang memadai, maka instrumen seperti ini adalah instrumen yang ya bisa dikatakan tepat gitu ya. Karena tanpa dibutuhkan sebuah keahlian khusus, tinggal kedisiplinan ya dalam membayar, itu kita bisa mendapatkan investasi. Nah, plus lagi memang ada beberapa keunggulan juga dibandingkan asuransi konvensional. Karena ada beberapa fasilitas yang diberikan, misalnya cuti pembayaran premi gitu ya. Cuti pembayaran premi. Betul. Kalau asuransi konvensional ketika kita tidak membayar premi maka ya perlindungan kita hangus, kan demikian, tidak ada. Tapi karena dalam asuransi unit link ini ketika dana investasi kita mencukupi gitu ya, maka pada kondisi tertentu ketika kita tidak mampu membayar premi, kita bisa sampaikan untuk melakukan cuti premi. Yang akan dilakukan nanti adalah dana investasi kita diambil untuk menutupi premi kita, sehingga ketika kita tidak membayar gitu ya premi kita, maka kemudian kita tidak diputus manfaatnya gitu ya. Premi diambil, pembayarannya diambil dari keuntungan investasi. Tentu saja ada jangka waktunya ya, tidak terus-menerus. Baik Pak, dalam asuransi ini nasabah kan sekaligus berinvestasi. Betul. Jadi bentuk investasi seperti apakah yang ditawarkan? Kemudian siapa yang menentukan dana nasabah ini yang akan diinvestasikan? Misalnya apakah dalam bentuk reksadana atau misalkan saham? Nah itu dia. Ini yang seringkali kemudian menjadikan masyarakat perlu memahami ya bahwa uang yang kita setorkan, kita bayarkan sebagai premi kepada perusahaan asuransi itu sebagian dibayarkan untuk menutup premi kita, kan demikian, menutup pertanggungan kita ketika kita berasuransi ya. Jadi sebagian lagi untuk diinvestasikan, kan demikian. Kemana itu diinvestasikan? Ya ini merupakan kewenangan dari perusahaan asuransi gitu. Nah dia bisa tanamkan ke pasar uang misalnya, membelikan deposito, kan demikian, ditabung di bank, atau dia memberi instrumen pasar uang lainnya. Ada juga
dimasukkan ke saham, dibelikan saham, atau dibelikan obligasi gitu. Nah, ini merupakan kebijakan dari perusahaan asuransi yang biasanya bekerja sama dengan manajer investasi gitu. Nah, ini juga yang membuat masyarakat perlu tahu gitu. Nah, ini seringkali menjadi problem gitu ya. Ketika kemudian dalam proses pemasaran investasi seringkali calon nasabah itu tidak diberikan edukasi secara baik gitu. Jadi seringkali disampaikan bahwa investasi yang Anda lakukan sambil Anda berasuransi akan menghasilkan return atau keuntungan dalam beberapa level. Seringkali demikian. Kalau level menengah, tinggi, rendah gitu. Rendah, menengah, tinggi. Jadi rendahnya itu saja sudah lumayan, tingginya menengah, dan apalagi tinggi, kan demikian. Cuman problem masyarakat sering tidak diedukasi bahwa hukum investasi di mana saja, investasi bisa untung, bisa rugi. Ketika kita membeli saham, bisa sahamnya naik, bisa malah turun. Di sini yang problemnya seringkali terjadi. Sehingga dari berbagai bahan yang kita baca, pada era pandemi banyak sekali kemudian masyarakat yang betul, jadi mengeluhkan, kemudian merasa bahwa investasi yang dia tanamkan dalam asuransi unit link kok tidak menghasilkan return seperti yang diharapkan. Malah seringkali gimana? Malah investasinya menyusut. Ya, masuk akal saja, karena boleh jadi uang yang ditanamkan oleh perusahaan asuransi melalui manajer investasi dipakai membeli saham. Nah, ternyata portofolio sahamnya melorot karena kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, apa yang terjadi? Ya, nilai investasinya berkurang. Nah, itu tadi, betul. Nah, ini yang sering kurang dipahami oleh masyarakat dan boleh jadi, mohon maaf, kurang dijelaskan dengan baik oleh agen asuransi. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, jadi kan investasi pada asuransi ini bisa menjadi untung atau rugi. Betul. Nah, ketika misalnya terjadi kerugian seperti di keadaan pandemi seperti ini, bagaimana dengan premi yang akan kita bayarkan dan klaim asuransinya? Dan siapa sih yang bertanggung jawab akan hal tersebut? Kalau terkait dengan premi, itu umumnya tidak berubah. Jadi tetap kita bayarkan setiap bulan ya, seperti itu ya? Bayarkan dengan jumlah yang tetap sesuai dengan kontrak kita, kan demikian, sesuai dengan polis kita. Yang menjadi problem adalah nilai investasi kita. Kalau pertanggungan kita tidak masalah. Jadi kalau kita sakit ya tetap ditanggung dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita di rumah sakit misalnya berapa biaya per hari dan seterusnya, obat tetap tidak masalah. Yang masalah itu adalah nilai investasi kita gitu. Nah, karena sejak awal kan kita berharap selain mendapat proteksi, uang kita yang kita investasikan juga bertambah. Nah, kenapa kita berharap begitu? Karena asuransi unit link ini preminya lebih mahal daripada asuransi konvensional, karena sebagian uang dipakai atau diinvestasikan. Nah, harapan kita sebagai nasabah kan selalu demikian, uang kita berbiak gitu ya, berkembang biak seperti yang diharapkan atau disampaikan ketika kita akan membeli polis. Nah, inilah yang kemudian seringkali tidak sesuai dengan harapan, bukannya nambah atau bahkan di beberapa media terlihat kok nilai investasi saya malah negatif gitu, karena tidak mendapatkan keuntungan, malah kerugian gitu. Baik, Pak. Ya. Nah, jadi ketika kita berinvestasi misalnya secara konvensional melalui sekuritas yang tersedia, tentu kita diberikan informasi terbaru mengenai dana yang kita investasikan menggunakan aplikasi yang tersediakan oleh sekuritas. Nah, kemudian bagaimana di asuransi unit link ini terkait dengan akses informasi pengelolaan dana pengelolaan dana investasi kita? Ya, nah ini memang kalau kita lihat dari berbagai kasus yang kita baca ya di berbagai media massa, keterbukaan ini seringkali tidak terjadi gitu. Jadi yang seringkali ditampilkan adalah Anda berasuransi
sekaligus Anda berinvestasi dan investasinya pasti untung gitu. Iya. Nah, sedangkan gimana cara untungnya? Kok bisa untung itu seringkali tidak dijelaskan, atau ya itu tadi, nasabah tidak mau tahu gitu. Nasabah tidak mau tahu, dia tidak pernah bertanya secara baik dan seterusnya. Ya memang kemudian kewajiban kemudian bagi perusahaan asuransi untuk menyampaikan itu. Nah, seringkali itu memang menjadi kendala gitu. Nah, sehingga kemudian ya di sisi keduanya harus dibenahi ya. Dari sisi perusahaan asuransi harus menjelaskan linknya itu akan ditanamkan di mana saja. Nah, kemudian nasabah juga harus ini tadi tidak segan-segan untuk bertanya gitu. Iya, jadi juga harus memiliki tanggung jawab tersendiri juga bagi nasabah untuk mengetahui sebenarnya uang yang dia investasikan itu dibawa kemana sih, bagaimana pengelolaannya seperti itu. Betul, dan satu hal lagi harus menyadari bahwa investasi itu memiliki dua sisi gitu. Iya, benar. Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan asuransi konvensional, premi lebih mahal. Iya. Kemudian kalau kita ceritakan, gimana kalau seandainya uang itu kita sebagian yang diinvestasikan dalam asuransi itu kita investasikan sendiri gitu. Nah, kalau itu pertanyaannya, biaya investasi kita akan lebih murah. Iya, benar. Kenapa? Karena kalau kita membeli unit link, kita membayar dua sisi. Dua produk. Kita membayar kepada perusahaan asuransi, nanti perusahaan asuransi membayar lagi kepada manajer investasi. Nah, kalau kita berinvestasi sendiri, kita hanya membayar ke manajer investasi gitu. Benar, tidak melalui panjang tangan. Iya, kepanjangan dari perusahaan asuransi. Tidak perlu seperti itu, sehingga kita lebih murah gitu. Ya. Cuman problemnya begini, seringkali kita tidak disiplin gitu ya. Ya, kalau kita bisa sekali saja dapat proteksi, kemudian dapat dapat asuransi sekaligus investasi, tentu saja lebih nyaman. Cuman kalau dari segi biaya harus diakui bahwa membeli produk asuransi seperti ini lebih mahal. Cuman itu tadi ada kelebihan yang memang khas gitu ya, sesuatu yang memang menjadi keunggulan dari produk ini karena dia bisa berproteksi dan sekaligus berinvestasi gitu. Oke Pak, jadi di asuransi unit link ini kan seperti yang sudah kita bahas dari tadi, menggabungkan manfaat antara proteksi diri dengan investasi. Iya, betul. Kemudian ketika nasabah ingin mengklaim polisnya karena terjadi sesuatu, misalkan sakit, apakah klaim tersebut atau bagaimana agar klaim bisa dilakukan secara segera, mengingat dana tersebut juga dana yang diasuransikan itu juga diinvestasikan? Ya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita membayar premi itu sekaligus membayar premi asuransi sekaligus investasi. Nah, sepanjang kita rajin membayar premi sesuai dengan polis ya, tentu saja segala masalah terkait dengan klaim kita seharusnya tidak akan ada problem. Nah, di sini tentu saja kembali lagi kita harus hati-hati juga memilih perusahaan asuransi gitu. Kita perlu memilih perusahaan asuransi yang bonafit, punya track record yang baik dan seterusnya. Kalau ini sudah kita lakukan, ya seharusnya tidak ada problem ketika kita ya katakanlah kalau mohon maaf kita sakit gitu ya, kita bisa klaim meskipun investasi kita jebol, itu hal lain. Jadi saat kita membayar premi itu uangnya sudah dialokasikan oleh perusahaan itu, jadi nggak kecampur ya uang asuransinya sama uang investasinya. Sama sekali tidak. Jadi asuransi ya dibayar, sebagian itu diinvestasikan gitu. Ya, berarti sudah dialokasikan oleh perusahaan asuransinya. Betul sekali. Oke. Lanjut nih Pak, belakangan ini ada produk asuransi unit link yang menjadi sorotan publik lantaran nasabah asuransi merasa dirugikan. Betul. Ada nasabah yang merasa penawarannya dilakukan tidak sesuai dengan kenyataannya dan nasabah mengalami kesulitan untuk klaim. Bagaimana pandangan Bapak terkait fenomena tersebut? Nah, itu harus dipisahkan ya, kesulitan klaim dengan itu tadi tidak sesuai harapan, meskipun boleh jadi itu berhubungan ya. Kalau kesulitan klaim itu seringkali terjadi karena perusahaannya tidak bonafit. Nah, kalau sudah bonafit saya yakin tidak. Nah, tidak sesuai harapan itu sebagaimana yang saya sampaikan sudah kita diskusikan tadi ya. Tidak sesuai harapan ketika
produk investasi yang dia harapkan bisa membawakan return yang tinggi, ternyata tidak gitu, karena kondisi seperti ini. Nah, ini sebenarnya lebih pada aspek literasi menurut pendapat saya ya. Bagaimana kemudian seorang nasabah itu perlu memahami bahwa memang produk yang dia beli adalah produk investasi. Produk investasi itu memiliki ya dua sisi itu. Dia bisa untung, dia bisa rugi. Nah, yang kemudian menjadi problem juga adalah harus disadari bahwa seringkali gitu ya, ya perusahaan asuransi melalui agen pemasarannya tidak memberikan edukasi dengan baik gitu. Sehingga ketika disampaikan kepada nasabah, ini investasi loh Bu, setidak-tidaknya Ibu akan dapat sekian persen dalam setahun. Kalau lebih bagus lagi sekian persen. Jadi keuntungannya saja disampaikan. Ya, padahal sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, investasi apapun bisa untung bisa rugi. Tidak pernah kalau IHSG turun nanti bisa negatif loh Bu, bisa tidak pernah diceritakan begitu. Dan calon nasabah pun sayangnya jarang bertanya ya. Iya sih. Nah, Bagaimana dengan oknum agen asuransi yang nakal ini yang memberikan informasi kepada nasabah tidak jelas atau tidak transparan? Apakah nasabah bisa menuntut atau bagaimana tindak lanjutnya? Nah, inilah yang kemudian menjadi pembicaraan belakangan ini ya, yang kemudian terjadi kemudian ya sama-sama menyatakan bahwa sudah disampaikan, nasabah tidak peduli dan seterusnya. Nah, inilah kemudian menjadi perhatian kita juga gitu. Tentu saja dalam posisi ini nasabah akan berada posisi lemah gitu. Karena apa? Karena dia sudah menerima segala ketentuan dengan menandatangani polis dan seterusnya gitu. Sehingga ya tidak bisa dikatakan kemudian secara hukum ya bahwa agen penjual itu salah. Nah, oleh sebab itu yang dilakukan seringkali oleh nasabah adalah membatalkan klaim membatalkan polis, membatalkan polis. Nah, ini tentu saja merugikan nasabah gitu. Nah, oleh sebab karena ada berbagai biaya yang harus dia tanggung kan demikian. Nah, oleh sebab itu ya sebagai konsumen kita harus sangat berhati-hati. Kita harus memperhatikan betul tawaran yang diberikan sekaligus aspek yang menguntungkan bagi kita dan melemahkan. Karena biasanya ada masa tenggang ya ketika kemudian kita ikut sebuah asuransi kemudian kita bisa membatalkan demikian. Tapi kalau sudah berjalan sekian lama dan baru kemudian kita menyadari bahwa produk investasinya merugikan kita atau tidak sesuai harapan, nah ini menjadi masalah kemudian gitu. Ya, dalam kondisi seperti ini umumnya ya konsumen akan dirugikan karena dia sudah menandatangani ya persetujuan, polis sudah keluar dan seterusnya. Saya pikir di mata hukum posisinya agak lemah gitu. Iya. Tapi nasabah yang mengalami hal tersebut dia bisa mengadukan keluhannya itu kemana Pak? Misalkan dia terjadi kerugian. Ya, kalau yang kita lihat sama ini ya lembaga konsumen misalnya disampaikan gitu. Atau dia bisa mendiskusikannya langsung dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan kan demikian. Jadi kuncinya adalah nasabah itu perlu diedukasi gitu. Bagaimana kemudian sehingga kondisi seperti ini ya kita harapkan bisa ya diminimalisir sejauh mungkin gitu. Oke. Nah, bisa berikan tips-tips nih atau cara cermat dalam memilih asuransi unit link agar tidak terjadi kejadian seperti yang tidak diharapkan. Mengingat banyaknya agen asuransi atau perusahaan asuransi yang menawarkan produk sejenis dengan cara penawarannya mereka masing-masing. Ya, sebagaimana halnya pemasaran pada umumnya ya, ini merupakan sebuah produk yang dipasarkan karena kebutuhan konsumen memang. Jadi ada berbagai keunggulan dalam produk unit link yang tidak didapatkan dari produk asuransi konvensional atau berinvestasi secara mandiri gitu. Karena ini merupakan gabungan keduanya. Sehingga ini merupakan sebuah produk yang memiliki keunggulan sebenarnya. Plus lagi ada kemudahan pembayaran gitu sehingga nasabah tanpa menyadari dia sudah
melindungi dirinya melalui asuransi sekaligus berinvestasi. Ini merupakan ya kemudahan yang sebenarnya ditawarkan gitu. Nah, sehingga produk link ini bertumbuh gitu. Kalau tidak bagus dalam artian tidak bermanfaat, pasti tidak bertumbuh. Yakin itu. Jadi tidak bertumbuh. Nah, problemnya kita sebagai konsumen harus menyadari juga gitu ya, bahwa seperti tadi itu kita harus memiliki literasi. Kita setidaknya bertanya lah, loh kok bisa untung terus Bu, gitu misalnya dijual ya, kok bisa untung terus, kan investasi bisa rugi, saya bikin warung aja bisa nggak ada yang beli, kemudian bangkrut, kan begitu. Hal-hal seperti itu kalau ditanyakan dengan cara yang ya apa namanya sederhana mungkin dan seterusnya, saya yakin akan semakin. Nah, kalau kita semakin banyak bertanya, semakin banyak menggali, tentu saja semakin banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu. Banyak hal yang kita dapatkan sehingga kita bisa memutuskan dengan informasi yang lebih lengkap gitu. Apakah kemudian produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Apakah memang produk yang ditawarkan akan memberikan ya imbalan atau return sesuai ekspektasi kita. Nah, sehingga jelas gitu. Nah, di sisi lain ya bagi perusahaan asuransi juga wajib memberikan ya penekanan kepada pemasarnya, para agennya untuk memberikan itu dengan baik. Ya, dalam artian mewajibkan semua agennya untuk memberikan segala aspek positif dan negatif dari produk yang ditawarkan gitu. Jangan sekedar kemudian ya mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, nasabah sebanyak-banyaknya tanpa kemudian memberikan edukasi. Karena bagaimanapun juga edukasi itu adalah hal yang sangat penting. Betul. Ya, gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, saya yakin produk unit link yang memang bermanfaat ini ya tidak akan menimbulkan masalah bagi konsumennya. Baik Pak. Nah, terakhir nih Pak, terkait dengan topik kita hari ini, asuransi unit link bisa memberikan closing statement Pak. Ya. Silakan. Jadi asuransi itu merupakan bagian yang sangat vital ya dalam kehidupan kita, karena dia menawarkan proteksi terhadap resiko gitu. Yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah memilih gitu ya produk mana yang tepat bagi dia, sehingga dia bisa mendapatkan atau meraih tujuan keuangan yang dia impikan. Baik, pembahasan yang sangat menarik dan lengkap sekali ya Pak pada episode kali ini tentang asuransi unit link. Semoga bermanfaat. Oke, memang memilih jenis asuransi atau produk asuransi yang tersedia adalah hak sahabat kompeten Inata ya. Tetapi, kenali lebih dini terkait jenis atau produk asuransi yang akan kalian pilih. Apapun jenis atau produk asuransi yang kalian pilih dan miliki, yang terpenting kita bisa memperoleh manfaat di kemudian hari. Nah, demikian bincang-bincang kita di episode kali ini. Terima kasih kepada Pak Ananta yang sudah sharing informasi kepada kami dan sahabat kompeten Inata. Jadi terjawab sudah nih pertanyaan dan keraguan kita tentang asuransi unit link. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai asuransi unit link hingga bagaimana tips memilih dengan cermat dan bijak. Oke, sahabat kompeten Inata, nantikan bincang bisnis kita berikutnya bersama orang-orang yang berkompeten dan stay tune terus di channel ini. Kalau ada pertanyaan seputar topik kali ini, kalian bisa komen pada kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini di sosial media yang kalian punya. Saya Danika Esa pamit undur diri, sampai jumpa.